Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika, kama nawwartal ardo binuri syamsika ilaihi abadan abada, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ikuti tausiah selanjutnya akan membahas tentang pembagian najis yang kedua, yaitu najis al-mukhafafah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa najis terbagi 3 bagian. Najis berat, najis mughaladhah, yang kedua najis al-mukhafafah, yaitu najis ringan. Yang dimaksud dengan al-mukhafafah dari segi labdiyah adalah menurut ilmu shorob termasuk isim maf'ul dari fi'il mudha'af khaffafa. Isim maf'ulnya adalah mukhafafah, najis yang dianggap ringan. Mengapa najis mukhafafah ini dikategorikan najis ringan? Karena cara membersihkannya pun tidak begitu sulit seperti sulitnya najis mughaladhah. Cukup diciprati air cara mensucikan najis mukhafafah. Perlu kita ketahui apa saja yang termasuk najis mukhafafah ini. Ini tidak banyak, sama halnya dengan tidak banyaknya jumlah najis mughaladhah. Hanya anjing dan babi. Najis mukhafafah hanya air kencing bayi laki-laki. Maka menurut kitab Safinatun Najah wal mukhafafatu, yang dimaksud dengan najis ringan, najis mukhafafah, baulus sobiyi, yaitu air kencing bayi laki-laki. Bagaimana kalau air kencing bayi perempuan? Itu bukan najis mukhafafah, tapi sudah termasuk najis mutawasitoh. Bagaimana air kencing bayi banci? Itu pun sama seperti air kencing bayi perempuan. Jadi bisa disimpulkan hanya air kencing bayi laki-laki yang termasuk najis mukhafafah. Bagaimana kotoran beratnya? Kotoran berat dari bayi laki-laki itu tidak termasuk najis mukhafafah karena terhitungnya sudah termasuk najis mutawasitoh. Yang kedua, persyaratan daripada kategori najis mukhafafah, alladzi lam yat'am ghairul laban, tidak pernah makan minum selain daripada air susu ibunya. Maka bagi seorang ibu, alangkah sempurnanya menjadi seorang ibu apabila mampu menyusui anaknya. Jangan sampai seorang ibu yang begitu sakit melahirkan anaknya, begitu lahir malas untuk menyusui anaknya. Kasihlah air susumu, wahai ibu-ibu, untuk yang pertama kali diberikan kepada anak-anaknya. Karena apa? Dalam kitab Ruhul Bayan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan air susu ibu untuk seorang bayi yang akan lahir. Susu ibu sebelah kanan itu adalah vitamin. Air susu ibu sebelah kiri adalah mengandung obat. Sempurna Allah. Jadi merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum bayi itu lahir, ternyata rezekinya sudah disediakan oleh Allah. Jangan sampai Anda seorang ibu malas untuk menyusui anaknya. Berikanlah tetesan yang pertama sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lalu selanjutnya, mungkinkah bayi sekarang ini, walaupun bayi laki-laki, dikategorikan air kencingnya najis mukhafafah? Ini tergantung air susu yang diberikan.
Walaupun air susu yang diberikan itu adalah air susu sapi, tapi kemungkinan saja susu zaman sekarang itu sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, dicampur dengan vitamin, dan dicampur juga mungkin dengan obat untuk menjaga kekebalan tubuh seorang bayi. Sehingga kemungkinan saja zaman sekarang itu walaupun bayi laki-laki umurnya baru 1 minggu diberikan air susu sapi, kemungkinan air kencingnya sudah termasuk najis mutawasito karena air susunya sudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Juga yang ketiga, persyaratan daripada najis mukhafafah ini alladzi lam yablug al-haulain, usianya belum mencapai usia 2 tahun. Apabila bayi ini walaupun bayi laki-laki, walaupun belum makan kecuali air susu ibunya, tapi usianya sudah mencapai 2,5 tahun, berarti air kencingnya ini termasuk najis mutawasito. Ada pendapat ulama yang berbeda. Bagaimana kalau ada bayi laki-laki belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, usianya 2 tahun lebih 2 hari. Versi Imam Syarqawi, kalau usianya lebih daripada 2 tahun 2 hari masih termasuk najis mukhafafah air kencingnya. Itu versi Imam Syarqawi. Lain halnya dengan pendapat Syekh Utsman dalam kitab Tuhfatul Habib. Sabda beliau, walaupun lebih 2 hari dari 2 tahun sudah termasuk air kencing bayi laki-laki ini, walaupun belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, tetap sudah termasuk kategori najis mutawasito. Untuk itu, berhati-hatilah ketika kita mengayun atau menggendong bayi laki-laki, karena dengan alasan usianya baru 1 tahun, kemungkinan ada anggapan air kencingnya masih mukhafafah. Itu tidak seperti itu. Walaupun bayi laki-laki umurnya baru 1 minggu, tetapi sudah dikasih biskuit, itu air kencingnya tetap saja najis mutawasito. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian, dan kami mohon maaf dari segala kesalahan dan kekeliruannya. Mudah-mudahan tidak jadi fitnah, dan kebenarannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.